Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Surau Jabal Nur, kemudian orang tua kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tokoh masyarakat, tokoh agama di kampung Sidodadi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kalau biasanya di puasa Ramadan ini sebelum kita melaksanakan sholat tarawih dan witir, itu para penceramah menyampaikan sebuah tausiah, kemudian memberikan satu judul. Tapi pada kesempatan kali ini izinkan saya secara pribadi mengulas satu hadis, ya. Hadisnya itu sangat pendek sekali, akan tetapi memiliki makna yang sangat luar biasa. Bahkan para ulama kita ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai menjelaskannya itu sampai berlembar-lembar, bahkan ada yang berkitab berjilid-jilid. Ya. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan ada sebuah hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik ini merupakan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan sebuah hadis. Anas bin Malik radhiyallahu an qala, Anas bin Malik pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Apa sabda Rasul? Sabda Rasul ini Bapak Ibu, itu sering kita amalkan dalam kehidupan kita, khususnya di bulan suci Ramadan, yaitu sabda tentang Rasul menganjurkan kepada kita untuk sahur, ya. Untuk melaksanakan salah satu sunnah yang diajarkan Rasul adalah sahur, ya. Bahkan para ulama menjelaskan di dalam kitabnya Al-farqu baina siyamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbedaan antara puasanya umat Nabi Muhammad dengan umat-umat sebelumnya, itu salah satunya adalah terletak di ibadah sunnah sahurnya. Kalau umat sebelumnya itu mereka berpuasa juga Bapak Ibu, akan tetapi ya, ketika mereka tidur, mereka bangun, itu mereka tidak boleh mencicipi makanan lagi, udah nggak boleh makan, nggak boleh minum, udah langsung puasa itu mereka. Ya. Sementara umat Nabi Muhammad SAW itu diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berupa apa? Ketika mereka tidur, selesai sholat tarawih, sholat isya, kan, sholat tarawih, sholat witir, kemudian melakukan i'tikaf, kemudian tidur, bangun. Sebelum azan subuh, sebelum imsak, sudah boleh kita terlebih dahulu kita melaksanakan sahur. Akan tetapi umat sebelumnya itu mereka nggak ada sunnah sahur, itu nggak ada. Kita lanjut ke hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Pada tahun lalu saya pernah menyampaikan tentang makna kalimat berkah. Seingat saya di surau ini juga. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan isi dari kitab yang saya baca.
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam ibadah sahur yang kita tunaikan, yang kita laksanakan itu ada keberkahan. Yang pertama, famin barakatis sahur, dan dari keberkahan sahur yang pertama adalah ma yahsilu bihi, Allah kita akan menghasilkan minal i'anati ala ta'atillah. Ketika kita melaksanakan sunnah sahur, maka kita akan memperoleh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Ala ta'atillah, berupa ketaatan di siang harinya. Contoh, ketika misalnya ada anak kita, mereka berpuasa sahur, maka di siang harinya hampir dipastikan mereka itu akan kuat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada mereka karena mereka melaksanakan sunnah sahur. Berbeda ketika ada orang yang mereka melaksanakan puasa, akan tetapi mereka tidak melaksanakan sahur, kadang badannya itu lemes. Aduh, lemes sekali ini kayaknya gara-gara tak sahur ini. Ya. Perkataan itu pernah disampaikan oleh para ulama di dalam kitabnya. Itu yang pertama. Keberkahan yang pertama. Keberkahan yang kedua, Bapak Ibu, famin barakatis sahur an-nasaim. Dan dari keberkahan sahur juga sesungguhnya orang yang berpuasa, ya, apabila dia melaksanakan sahur, maka hatinya itu akan condong i'adatis siyam. Dia akan condong untuk melaksanakan puasanya kembali. Orang yang dia itu sahur, kemudian di pagi hari, siang sampai dengan sore, dia akan condong hatinya bahwa besok saya akan melaksanakan puasa kembali dan besok saya akan melaksanakan sahur kembali. Berbeda dengan orang yang tidak melaksanakan sahur. Orang yang nggak sahur tuh pasti berpikir, oh kayaknya nih besok saya nggak puasa, gara-gara tadi tak sahur, tak kuat saya, ya kan? Dari mana itu? Dari keberkahan sahur yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga, masih di dalam kitab yang sama, wa min barakatis sahur as-sawabu al-hasilu min mutaba'ati Rasulullah SAW. Bagi orang yang melaksanakan sahur, berarti dia akan memperoleh as-sawab. As-sawab itu ganjaran, pahala. Ya, al-hasilu dari mana? Dari kita mengikuti sunnah yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persis seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa perbedaan umat sebelumnya dengan umat Nabi Muhammad adalah terletak di sahur. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir Bapak Ibu masih di dalam kitab yang sama, wa min barakatis sahur aidon, dan dari keberkahan sahur juga annal mutasahhar, sesungguhnya orang yang melaksanakan sahur dia akan yaqumu fi akhiril lail, hampir dipastikan dia akan bangun malam. Kenapa? Bangun malam dalam artian sebelum azan berkumandang, sebelum imsak itu datang, hampir dipastikan dia bangun, kemudian mereka akan fayadzukurullah, ya, minimal ketika makan dia baca bismillah, kemudian mengingat-ingat kembali kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa yastaghfirullah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap-harap cemas semoga ibadah sahurnya dan puasanya yang mereka tunaikan itu memperoleh ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Summa, kemudian orang yang sahur itu dia akan melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Makanya kalau kita lihat ya, di bulan suci Ramadan ini, kenapa orang melaksanakan salat subuh itu ramai dibandingkan dengan di luar Ramadan? Salah satunya adalah karena keberkahan sahur yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan limpahkan kepada kita. Semoga di Ramadan kedepannya, ya, Ramadan kedepannya masih ada sekitar 19 atau 18 hari lagi, Pak ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita supaya kita bisa menunaikan sunnah yang diajarkan Rasul, yaitu sahur, kemudian kita memperoleh
keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, kemudian selanjutnya kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid atau di mushola. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.